Menurut hasil riset The Economist Intelligence Unit dalam penelitian bertajuk AEU Safe Cities Index 2015 menempatkan kota Jakarta pada peringkat terakhir dari 50 kota besar dunia dalam hal keamanan. Wakil Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat mengakui bahwa Jakarta merupakan kota paling tidak aman di dunia. Secara hal ini pernah diakui oleh Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sementara menurut Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Heri Heriawan, tindak kriminal dalam 2 bulan terakhir memang meningkat. Namun upaya perlindungan masyarakat akan dilakukan secara konsisten. Meski demikian, keduanya sepakat tidak ada kota di dunia yang kondisinya zero crime. Menurut mereka, yang bisa dilakukan adalah menekan angka kejahatan seminimal mungkin. Dan untuk membahas hal ini telah hadir di studio Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul dan pengamat kebijakan publik dan tata kota Yayat Supriyatna. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Pak Yayat. Terima kasih sudah bergabung. Kita langsung ke Pak Yayat terlebih dahulu nih Pak Yayat. Jakarta, ibu kota kita semua, ranking terakhir. Ranking ke-50. Nah ini berdasarkan parameter seperti apa sih dan apakah ini memang sesuai realita yang kita rasakan? Jakarta tidak lagi aman. Sebetulnya nggak ada kejutan itu. Artinya begini, ini hal yang mungkin kita lihat kan cara mengevaluasi dan menilai, kan standar masing-masing kota sebetulnya berbeda ya dalam konteks pelayanan terhadap warga. Jadi kemudian memang sulit kalau apple to apple ya. Kita membandingkan Singapura dengan Jakarta, itu memang terkait dengan standar pelayanan keamanan kepada warganya. Sebetulnya kota itu punya standar tentang livable city, artinya kota yang layak huni. Layak huni misalnya dalam konteks orang untuk mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perumahan, layanan bidang transportasi dan sebagainya. Tapi sebetulnya kota kalau mau dibilang aman, nyaman, itu paling sederhana dengan 3 komponen dasar. Aksesibilitas untuk mendapatkan tempat tinggal, aksesibilitas untuk mendapatkan tempat bekerja, dan aksesibilitas dalam arti kemudahan mobilitas. Jadi kalau 3 unsur ini sudah ada aja, sebetulnya persoalan-persoalan lain itu bisa dikurangilah dampaknya. Contohnya sekarang, aspek mobilitas. Kita ini harus diakui sistem transportasi ya kita yang sangat kasat mata lah kalau itu ya. Tapi yang lainnya, jadi Anda berpendapat bahwa ini sudah kalau tepat mengacu kepada indeks yang dibuat sekarang ini kan acunya pada 4 kategori. Satu indeks pada aspek kejahatan digital. Mungkin nanti Pak Martinus tambah. Tapi kita di Jakarta ini sangat mudah tuh ada kiriman SMS. Tolong kirimin mama pulsa dong ya kan. Nomor HP kita tiba-tiba dimiliki siapa. Atau tolong transfer ke rekening ini. Kemudian Anda dapat hadiah. Oh dari mana nggak pernah ikut tiba-tiba dapat hadiah. Ditipu lagi kan. Tapi kita saja dikalahkan oleh sebut saja kayak seperti kota Mumbai dan Mexico City yang kita tahu tingkat kejahatan narkotikanya juga sangat tinggi. Dengan populasi jadi lebih ada 4 item. Mungkin terkait dengan IT mereka sangat ketat. Sistem protektif. Jadi hak-hak perlindungan perseorangan tuh. Misalnya negara-negara yang mohon maaf ya bekas jajahan Inggris itu dari sisi aturan itu sangat begitu standar sekali. Nah, mungkin di kita ini empatnya buruk ya dari pertama tadi digital, kesehatan, kemudian infrastruktur sama keselamatan keamanan perseorangan. Nah, itulah yang menjadi 4 indikator karena pada masing-masing 4 ini sebetulnya Jakarta mungkin tidak semuanya nomor bawah, tapi dirata-ratakan dia paling bawah indeksnya. Pak Martin, kalau dari segi kacamata keamanan kepolisian sebagai penegak hukum, ini realitanya memang sudah seperti ini kah? Kalau kami melihat sah-sah saja ya informasi dari survei seperti itu ya, dan kita berterima kasih. Tapi kita kan patut pertanyakan juga, dia tematiknya 4 ya. Kemudian variabel-variabel yang diukurnya apa gitu ya. Kalau kita kan bagi kami pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu acuan kita. Di situ terjaminnya terjaminnya keamanan, terjaminnya ketertiban, tegaknya hukum. Kemudian ada keikutsertaan masyarakat di dalam memberdayakan diri dan lingkungannya untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Itu kan ada semua di kita ya, soal keamanan. Kita hadir di mana-mana, ada kemudian tertib, masyarakat kita juga tertib, yang berjalan di sebelah kiri siapa, sebelah kanan siapa. Kemudian tegaknya hukum, siapa saja yang melapor kita proses. Kemudian masyarakat kita lihat bagaimana kita melibatkan masyarakat dalam pengamanan kita. Nah, memang dalam
permasalahan-permasalahan yang kasat mata, kita lihat kejahatan konvensional yang menjadi keamanan pribadi seperti itu ya. Kejahatan kalau ada begal, kemudian ada kecelakaan yang sampai melibatkan, itu juga mungkin Dan menjadi... cybercrime pun mungkin masih belum terlalu dekat dengan masyarakat, bagaimana pelaporannya jika mereka mengalami tindak kejahatan cybercrime seperti itu, Pak. Sebenarnya kita udah bagus loh, negara kita itu sudah punya undang-undang ITE ya. Itu ya sudah siapa saja yang mentransmisikan, siapa saja yang membuli, siapa saja yang mengirim, seperti itu tadi, itu bisa kita proses begitu. Jadi memang kalau data kami untuk kejahatan cyber itu, penipuan itu pertama, kedua ya soal-soal seperti misalnya adanya perasaan tidak suka, tidak enak, kemudian ditumpahkan di dalam Twitter misalnya, itu bisa jadi persoalan sendiri. Jadi memang kita melihatnya bahwa kita ingin pertanyakan dulu variabel yang diukur itu apa gitu. Apalagi di situ ada layanan kesehatan, ada infrastruktur yang memang di luar kami tugasnya seperti itu. Ya, ini memang ada beberapa variabel ya yang dijadikan parameter oleh Economist Intelligence Unit dalam mengkondak survei ini, diantaranya kualitas jalan-jalan, jumlah korban tewas akibat bencana alam, rasio jumlah tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah populasi. Ini masuk akal juga untuk dijadikan. Karena harus diakui penduduk Jakarta itu lebih banyak dibandingkan dengan Singapura, dengan kota. Kita bukan mengambil kemudian mencari alasan untuk itu. Memang satu dari sisi keamanan perseorangan, jumlah polisi dengan jumlah penduduk. Dikomparasi satu polisi untuk berapa? 7.000 atau 7 berapa? Kalau idealnya PBB itu 250. Kita ada 1 banding 520. 520. Jadi dua kalinya ya? Dua kalinya. Jadi kan petugas keamanannya kan, apakah ini bisa di-backup oleh CCTV? Kalau Singapura tuh hampir semua jalan ada CCTV-nya kan. Artinya kekurangannya harusnya di-backup. Kedua, rumah sakit. Kemudian jalan. Nah, yang menjadi masalah di kita ini terkait infrastruktur, persoalan kekurangan perawatan dan lain itu karena satu lagi kita, kewenangan perawatan jalan itu dibagi-bagi. Ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota. Ya, jadi kadang-kadang ketika jalan rusak, ini persoalannya kembali kepada birokrasi. Contohnya misalnya, jalan nasional di Jakarta itu, Jalan Gatot Subroto itu rusak. Itu orang yang pasti tanya, ini pasti kotanya. Padahal ini jalan nasional. Rumah sakit pun sekarang ada rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, rumah sakit provinsi dan sebagainya. Tetapi upaya pelayanan kesehatannya sebetulnya sudah dibuka terkait dengan adanya BPJS dan sebagainya. Jadi jumlah penduduk di suatu kota, di sebuah negara itu sangat berkorelasi dengan infrastruktur yang tersedia bagi mereka, bagi Jadi kan sebetulnya setiap pelayanan penduduk itu kan dikomparasi. Setiap jumlah penduduk suatu kota misalnya untuk membangun pasar ya kan, untuk di tingkat kecamatan itu misalnya satu pasar untuk melayani 30.000 penduduk, di skala kota naik lagi untuk 120.000 penduduk. Nah, jadi komparasi antara jumlah yang dilayani dengan penduduknya harus sebanding. Tetapi di kita punya masalah nih. Masalahnya apa? Satu, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah itu kayak deret hitung. Tapi masalahnya kayak deret ukur, eksponensial. Jadi misalnya deret hitung, anggaran 1, 2, 3, 4, 5. Masalahnya 15, 20, 30, 40. Jadi pertambahan penduduk yang demikian pesat, sementara daya dukung dan daya tampung kota semakin terbatas. Jadi tidak kekejar gitu ya, tidak Pak, kekejar. dalam penyelesaian masalah. Kalau tadi kata Pak Martinus juga sudah sempat mengatakan dari segi keamanan sih sebenarnya aman-aman saja ya, tapi banyak sekali yang di luar kekuasaan polisi seperti itu. Lihat aja aktivitas masyarakat, perpindahan orang dan barang di jalan-jalan itu luar biasa. Satu contoh kelihatan sangat adalah kemacetan itu. Malam hari mereka beraktivitas seperti biasa. Malah di kota lama itu sampai pagi rupanya, sampai subuh yang aktivitas masyarakat di situ. Itu kan salah satu indikator secara kasat mata kita bisa melihat aman. Baik, sebelum ada riset seperti ini dan keluar hasilnya Jakarta sebagai ranking terakhir kota yang tidak aman, hal konkret yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat. Memang kota metropolitan itu masyarakatnya dinamis ya. Jadi polisi pun harus dinamis. Kita melihat, jadi ada beberapa ya breakthrough ya, terobosan-terobosan kita melihat apa. Seperti misalnya kalau ada pembegalan kok meningkat begitu ya, tentu kita siapkan tim khusus, kemudian kita siapkan patroli-patroli yang orang-orang yang
jadi korban nantinya seperti itu. Jadi tidak patroli dalam arti pakaian polisi, tapi patroli pakaian preman yang dia seakan-akan jadi korban nanti supaya kita bisa menangkap. Jadi memang kita mengikuti, sepertinya langkah terlambat, tetapi memang begitulah situasi di kota metropolitan, lebih dinamis, kita pun ikut dinamis seperti itu. Kita sudah bentuk banyak, Mbak, seperti misalnya pos pantau, kita mendekatkan kehadiran polisi di pos-pos pantau. Sebenarnya yang ada kan harus secara struktural itu ada di polsek, kemudian ada di pos polisi, kemudian di yang pendekatan-pendekatan kepada keramaian. Tapi ditambah oleh Bapak Kapolda. Kemudian ada juga 3 pilar, bagaimana kita memberdayakan 3 pilar itu, Babin Kamtipmas, kemudian Babinsa dan Lurah. Mereka supaya bisa lebih mendeteksi dari awal. Kembali lagi itu tadi jumlah penduduk kita sudah terlalu banyak, sementara personil kepolisian juga sangat setengah dari itu. Ini Pemprov DKI sudah juga ada menginisiasikan beberapa upaya untuk meningkatkan keamanan dan memperbaiki hasil survei yang tentunya mengecewakan ini, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, Lunch Talk akan kembali.